dunia itu jangan sampai masuk ke hati, Pak. Kalau dunia masuk ke hati, jenengan punya mobil itu senang, tapi sampai masuk ke hati, mobil jenengan kecelakaan ringsek, hati kita ikut ringsek. Tapi kalau dunia di tangan, paling tangan kita lecet dikit, Pak, lebih menyembuhkan cepat. Mari kita baca bareng-bareng surat Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya masalal hayatid dunya kama in anzalnahu kama in anzalnahu minas sama Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini surat Al-Kahfi ayat 45 artinya, dan buatlah perumpamaan bagi mereka bahwa kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Jadi dunia ini seperti air, Pak. Ini kata kuncinya. Nanti kita akan bisa tahu bagaimana kita harus bersikap atau mensikapi dunia. Kalau dunia itu seperti air, dan perasaan kita itu bisa menipu, Pak. Jadi kalau kita hidup di dunia hanya berdasarkan perasaan, sering akan ketipu. Kalau anak-anak mengatakan baper, tahu Pak? Baper itu membawa lemper, membawa perasaan. Kita akan simak apa penjelasan Al-Qurtubi tentang dunia itu seperti air. Yang pertama, sudah saya share dulu, Pak. Dunia itu selalu berubah. Jadi berubah-ubah terus, Pak. Jadi kita itu berubah-ubah. Ketemu teman dulu waktu SMA, sama-sama seumuran, dulu senasib. Duitnya mepet. Saiki koncoku wis duitnya bledenduk. Ketika ketemu, Mas, piye kabare? Maaf, siapa ya? So, awas bapak naik ketemu kula tenggalan. Assalamualaikum. Maaf, bapak siapa ya? Tuh wis duitnya oke. Kadang-kadang ternyata uang itu bisa membuat orang amnesia atau lupa. Ketika dulu sama-sama nggak punya uang, akrab, piye bro? Begitu wis dedet, maaf, siapa ya? Berarti uang itu bisa membuat kita lupa diri, lali wayang, lali petung, lali anak. Lali anak, lali bojo, gitu kan? Bisa jadi karena uang itu kita bisa berubah, Pak. Orang itu karena uang bisa berubah perilakunya. Dunia itu memang seperti itu, Pak. Dunia itu akan selalu berubah. Makanya kita jangan kaget nek berubah. Biyen kanca kuwi ramah kok saiki ora. Ampun kaget. Biyen biasa-biasa kok sekarang cantik. Bapak-bapak reuni SMA ketemu kancane, ketoke biyen di SMA biasa kok, bahasa saya kok ketok ayu nih. Jadi itu dunia itu berubah. Berubah-ubah, enggak menetap dunia itu. Dulu kita punya uang, sekarang nggak punya uang. Dalam satu bulan kita juga fluktuatif, Pak. Awal bulan duitnya banyak. Kan gaji PNS itu kan 15M, Pak. Ada 15 list moment. Jadi dunia itu berubah-ubah, nggak ada yang tetap. Makanya kita juga harus menyiapkan diri untuk selalu kita menghadapi perubahan. Anak kita dulu waktu masih kecil manut, imut-imut, mungkin rada gede remaja, rada ngeyel. Bapak Ibu sekalian, nek di anak remaja, ampun kaget nek rada ngeyel. Saya itu sudah belajar, Pak, psikologi waktu kuliah, psikologi remaja. Tapi ketika anak saya remaja ya kaget. Anakku kok ora kaya biyen imut-imut, manut, saiki kok rada ngeyel, kaget. Saja memang anak remaja seperti itu. Nanti tua beda lagi. Jadi yang pertama, dunia itu selalu berubah seperti air itu, Pak. Selalu berubah. Boleh kagetan, ojo gumunan.
ojo kagetan. Jadi karena kita akan berubah, kok berubah ya, jangan kaget karena dunia itu memang berubah-ubah. Yang kedua, dunia itu fana. Air itu bisa mengalir pergi dan tidak tetap. Dunia itu nggak akan selamanya, Pak. Jadi kita di dunia ini sekarang yang usianya sudah 50 tahun seperti saya ini 56, ada kaidah seperti ini, Pak. Umat itu umurnya tidak jauh dari rasulnya, dari nabinya. Nabi Muhammad usianya berapa, Bu? 63. Sing saiki wis usia 63 berarti kudu siap. Betul nggih? Apakah yang usia 40 enggak siap-siap? Tetap harus siap-siap, Pak. Apakah yang usia 20 tidak siap-siap? Tetap siap-siap. Jadi kan usia berapa, Mas? Kameramen ini. 23. Seumuran saya ya, Mas ya. Yang usianya masih muda jangan enak-enak. Kok jadi kan ada iktibar atau pelajaran dari pohon kelapa. Pohon kelapa itu ada yang jatuh ketika masih, kalau yang masih itu apa? Bluluk ya. Jadi kelapa itu yang paling kecil itu bluluk. Ono kelapa itu sing tiba isih bluluk. Kan waktu kecil kita dolanan foto-fotonya kan gitu kan. Bluluk dikasih karet kemudian diubah-ubah gitu atau dibuat kayak lato-lato. Jadi itu yang pertama ada yang bluluk sudah jatuh. Dure bluluk apa, Pak? Cengkir. Gitu betul? Betul. Jadi kecengkir pikir betul. Setelah bluluk kemudian cengkir. Ada yang jatuh ketika main cengkir. Ada yang jatuh ketika degan. Ada yang jatuh ketika sudah kelompok. Orang sing jatuh ketika sudah tuwek garing. Itu seperti itu, Pak. Jadi yang namanya kematian itu kapan saja kita berapapun umurnya harus siap karena kematian itu memang bisa kapan saja. Tapi kaidahnya adalah umat manusia itu usianya tidak jauh daripada rasulnya atau nabinya. Kalau Nabi Muhammad 63 berarti saya sekarang 56, berarti saya juga harus siap-siap, Pak. Tapi bukan berarti yang muda-muda aku suwe. Ada seorang anak kecil, Pak, masih SD, sudah 10 tahun, disuruh sholat sama orang tuanya. Sholat oleh lah apa tuh? Ya gue sama mati. Nek mati kena tua tuh, Pak. Jadi anak itu disuruh sholat, sok sekolah ya aku sholat. Nek mati ke tua. Kemudian diajak jalan-jalan, Pak, anak itu di jalan-jalan sampai lewat bakul kijing. Kalau oleh bakul kijing itu dodol kijing sing gede, dodol kijing sing setengah, dodol kijing sing cilik. Jadi bakul kijing iki yo ngerti nek ana sing arep mati sing ming sapa sik. Jadi itu namanya kita dunia itu fana. Jadi kita itu harus siap-siap kehidupan setelah dunia, Pak. Dunia itu hanya bagian kecil dari perjalanan kehidupan kita yang panjang. Itu yang kedua, dunia itu fana. Nanti intinya di yang keempat. Yang ketiga, di dunia itu banyak fitnah yang bisa menenggelamkan. Jadi kalau orang itu dulu, kalau bapak-bapak ini masa kecilnya di sini domain biur-biuran, betul Pak? Saya itu masa kecilnya di Sleman, Pak. Masa kecil saya di Sleman, di Moyudan, itu daerah kemudian barat. Kemudian simbah saya itu di daerah Sedayu, pinggir Kali Progo. Dulu saya sering waktu kecil itu main, sering biur-biuran. Dunia itu sama seperti air itu yang bisa kita telebus, Pak. Dunia itu banyak fitnahnya. Fitnah dunia itu banyak. Misalnya fitnah harta, tahta, wanita, dengan jangan kaget. Air itu banyak fitnahnya. Yang keempat, ini Pak yang penting. Air itu bermanfaat kalau proporsional. Ukurannya tertentu sesuai dengan kebutuhan. Air itu kalau segelas, ini Pak, air segelas, ini bisa menghilangkan haus. Tapi kalau banyak jadi banjir. Jadi dunia ini juga kita harus menggunakan proporsional, Pak. Dunia itu jangan berlebihan. Makanya ada konsep berbagi. Nek awake dhewe kurang, kita minta sama Allah. Allah ngendika, "Ud'uni astajib lakum." Surat Al-Mu'min ayat 60 atau surat Al-Ghafir. Surat itu namanya dua, Al-Mu'min atau Al-Ghafir. Ayat 60 Allah ngendika, "Mintalah kepadaku, maka aku akan memberi." Kalau kamu mau minta. Kalau orang nggak mau berdoa itu disebut orang yang sombong.
Saya pernah menyampaikan di pengajian Logadang, siapa yang tidak mau berdoa pada Allah itu dianggap sombong, karena kita itu harus menunjukkan bahwa kita itu butuh sama Allah. Makanya setiap sholat kan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in, Pak. Hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, hanya kepadamu kamu minta pertolongan. Kalau kita mau minta tolong itu harus beribadah dulu. Dunia itu digunakan dengan proporsional. Ini yang perlu kita tahu. Kalau dunia itu kebanyakan akan menjadi banjir. Rezeki juga kalau kebanyakan harus kita bagi kepada orang lain. Rasulullah ngendika dalam hadis riwayat Muslim, ma naqasat shadaqatun min mal. Coba tirukan saya, Pak. Ma naqasat shadaqatun min mal. Coba sendiri tanpa saya. 1, 2, 3. Ma naqasat shadaqatun min mal. Ma naqasat tidak berkurang, shadaqatun karena shadaqah min mal dari harta kita. Jadi harta kita itu tidak akan berkurang karena kita sedekah. Justru harta kita akan bertambah karena kita sedekah. Jadi jangan harus ada di otak kita, sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Ketika sedekah kok mesem, itu berarti jangan mentalnya sehat. Jadi kalau kita pengen mentalnya sehat, biasakan sedekah dan tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan dalam hati kita, saya menabung pada Allah. Ketika kita sedekah kok berat, Pak? Bismillah, kemudian dengan di dalam hati mengatakan, saya menabung pada Allah. Coba terima saya, Bu. Saya menabung kepada Allah. Perlu kita praktekkan kotak itu mereka enggak? Nah, besok kalau infak seperti itu. Karena memang pada hakikatnya kita itu menabung, Pak. Suatu saat akan kita ambil untuk kita lagi. In ahsantum li anfusikum. Jadi gunakan dunia proporsional. Kalau Ali bin Abi Thalib ditanya, lebih baik harta atau ilmu? Ali mengatakan, Ali memilih ilmu. Kenapa kok milih ilmu? Ilmu menjaga manusia, manusia menjaga harta. Itu lagunya Bimbo, Pak, yang ditulis syairnya oleh Taufik Ismail. Jadi dari kata-kata Ali itu, kalau ilmu itu menjaga kita, Pak. Kalau orang punya ilmu, sekarang jangan baru tahu ilmu tentang tauhid, ternyata Allah itu mengawasi kita ya. Ketika kita ada CCTV, di sini ada sini nggak jadi? Tidak. Jadi kalau sadar, tak kurang nih. Tapi Allah kan maha tahu. Ketika kita tahu tentang surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Satu ilmu sudah menjaga kita. Kita mau macam-macam bari sandal tak ijol ya. Kita mau sandal Pak Nurmanto HP. Kita menggunakan dunia itu secukupnya. Tadi Ali mengatakan ilmu itu menjaga manusia, manusia menjaga harta. Kalau kita punya harta malah kita yang menjaga. Dulu nggak punya mobil nggak harus bikin pagar, begitu punya mobil harus bikin pagar. Mobil. Jadi di dunia itu hanya sesaat, Pak. Di akhirat nanti akan yang perjalanan yang panjang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasulullah pernah ditanya, coba Rasulullah bandingkan antara dunia dan akhirat. Ini juga dalam lagu Bimbo tahun berapa ya itu? Tahun 84, Pak. Saya punya kasetnya, saya masih SMA itu. Rasulullah ditanya, bandingkan dunia dengan akhirat. Kemudian celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang tersebar di seluruh samudra, air yang tersebar di seluruh lautan, itulah akhirat nanti. Kalau panjenengan pengen ke pantai, coba terapkan apa sabda Rasulullah ini, celupkan jari kita ke lautan. Kemudian angkat, Pak, jangan angkat. Air yang menetes dari jari kita, itulah dunia. Yang menetes itu tadi, Pak. Jadi berapa sih jangan ini air yang menetes
yang menempel dan menetes dari jari kita itu adalah dunia. Sedangkan akhirat yang masih tertinggal di lautan tadi berapa Pak? Kalau kita itu memperjuangkan dunia saja, itu akan sangat rugi karena dunia itu sesaat. Kemudian yang terakhir saya sampaikan bagaimana kita mensikapi dunia. Yang pertama, dunia itu sebentar tapi menentukan kehidupan di akhirat. Maka harus berhati-hati. Apalagi yang halal dan yang haram, jangan sembarangan. Ketika kita berdoa kan Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berilah aku kecukupan rezeki yang halal sehingga terjauh dari yang haram. Tidak boleh kita dalam rezeki itu sembarangan. Harus tahu betul halal haramnya. Yang kedua, jangan terlalu dekat dengan dunia, tapi juga jangan terlalu jauh. Dengan dunia itu kita harus jaga jarak, tapi jangan terlalu jauh. Jauh, bapak-bapak itu masih ngalami lampu petromak atau tidak? Ya. Masih ngalami. Kalau ada lampu petromak itu banyak laron Pak. Laron itu datang. Kalau laron itu terlalu dekat mati karena gosong. Terlalu jauh kedinginan Pak. Makanya laron itu yang selamat ya, yang mubeng, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Begitu juga kita Pak. Dunia itu jangan terlalu jauh, karena dunia itu kalau kita terlalu jauh kita nggak dapat, nggak bisa beramal Pak, karena kita juga belum dunia. Tapi kalau terlalu dekat, gosong Pak. Dunia itu memabukkan. Tadi orang punya uang lali ro koncone, lali ro bojone, lali karo sedulure karena punya uang. Karena ada di Instagram ada sebuah sound seperti ini. Cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau saudara itu bisa kita beli katanya. Tapi kalau kita harus mencari saudara sebanyak-banyaknya karena saudara itu akan membawa rezeki kepada kita. Yang berikutnya, dengan dunia itu kita harus gunakan dunia dengan proporsional. Gunakan dunia itu sesuai dengan ukurannya. Jangan melebihi, jangan kurang. Itu tadi. Kemudian yang terakhir, gunakan dunia untuk membantu orang lain. Kalau kita punya rezeki, punya kekuasaan, punya kesehatan, itu gunakan untuk membantu orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita itu pengen ditolong oleh Allah, kita harus menolong saudara-saudara kita. Kalau kita punya kelebihan di dunia ini, harus kita bagi karena apa? Itu menjadi hak orang lain. Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun. Bapak sekalian yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Intinya monggo di dunia semangat mencari harta, iya, tapi kita juga semangat berbagi. Kita menguasai dunia, iya, tapi jangan terlalu dekat dan ampun dikeloni. Dunia itu jangan dikeloni, cukup dipegang di tangan kita, apalagi masuk ke hati. Dunia itu jangan sampai masuk ke hati Pak. Kalau dunia masuk ke hati, jenengan punya mobil, itu seneng, tapi sampai masuk ke hati, mobil jenengan kecelakaan ringsek, hati kita ikut ringsek. Tapi kalau dunia di tangan, paling tangan kita lecet dikit Pak, lebih menyembuhkan cepat. Kalau dunia itu sampai ke hati, kalau dunia itu hilang atau rusak, hati kita ikut rusak. Mana sampai orang galau itu kan memasukkan dunia dalam hati. Dunia itu hanya sampai di tangan, jangan sampai di. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.